saksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik ibu-ibu, dari video Tasripin tadi yang sudah kita lihat bersama-sama, apa kesimpulan yang bisa ibu-ibu ambil dari cerita Tasripin tersebut? Coba Ibu Elok dulu kesimpulan dari cerita Tasripin yang sudah kita tonton tadi, Ibu. Iya Bu, tadi saya kasihan sama Tasripin itu Bu ya, karena masih anak-anak tapi dia sudah bertanggung jawab atas ketiga adiknya Bu. Iya. Karena memang yang pertama karena musibah ibunya meninggal ya Bu. Yang kedua karena mungkin bapaknya yang kurang tanggung jawab Bu ya. Memang dia pergi keluar tujuannya untuk bekerja, tapi setelah itu dia tidak ada kabar Bu ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah Tasripin itu diketahui oleh banyak orang dan dia juga mendapatkan bantuan Bu ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu mungkin ada yang mencari keberadaan ayahnya sehingga Tasripin bersama adik-adiknya itu bisa bertemu dengan ayahnya. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Elok sudah menyampaikan kesimpulan dari cerita Tasripinnya. Yang kedua, misal Bu Afifah bisa cerita kesimpulan dari video Tasripin tadi. Kesimpulannya ya Bu, Tasripin ini sangat miris sekali ya Bu hidupnya, karena yang pertama Tasripin sudah ditinggal meninggal ibunya. Yang kedua, bapaknya tidak tahu ada di mana ya Bu. Jadi sangat-sangat kasihan sekali. Kemudian yang kedua mungkin kurangnya apa ya Bu, kurangnya kesadaran akan mungkin tetangga-tetangganya, mungkin saudara-saudara dekatnya, itu mungkin kurangnya kesadaran ya Bu. Kalau nggak ada berita, mungkin Tasripin sampai sekarang kondisinya akan tetap seperti itu Bu. Iya, seperti itu Bu yang saya kira. Terima kasih Bu Afifah. Selanjutnya Bu Cindy dapat menyimpulkan dari video Tasripin tadi. Nah, kalau kita bisa nyambungin ya Bu dari materi awal yang tadi Ibu Dina jelaskan tentang hak-hak anak, Tasripin itu menurut saya tidak mendapatkan hak anak. Kenapa? Yang pertama, diasuh juga nggak ada pengasuhnya, malah dia yang mengasuh anak-anaknya. Terus dari situ adik-adiknya. Terus di situ juga dia melayani adik-adiknya sendiri. Dia tidak kasih sayang dari orang tua juga sudah tidak ada. Bahkan dari neneknya atau saudara-saudaranya Tasripin pun itu tidak ada gitu kan. Kasihan Bu, saya aja tadi sampai ngelihatnya itu gimana kalau nanti anak saya sendiri yang seperti itu nanti semoga tidak itu ya Bu. Iya, makanya itu kayak kasihan. Harusnya lingkungan dari sana kayak Pak RT atau Pak RW-nya itu paling tidak menampung lah Tasripin itu, ditampung, bukan untuk dijadikan dia bekerja sendiri seperti itu untuk memenuhi kebutuhan adik-adiknya. Menurut saya itu sudah terlalu hak-haknya sudah Bu. Ya, terima kasih Bu Cindy. Menurut ibu-ibu, kisah Tasripin ini merupakan penelantaran anak atau tidak sih? Penelantaran bisa Bu, jadi. penelantaran Ya, karena kisah Tasripin sendiri itu dia kan masih anak-anak. Benar kata Bu Cindy, hak-haknya sebagai anak itu terenggut. Karena dia fasenya itu bukan sebagai anak yang sudah bekerja. Karena dia harus masih bisa bermain, masih bisa berkumpul dengan teman-temannya. Jadi dia masih kurang kasih sayang dari orang tuanya ya Bu. Masih usia sekolah juga. Jadi masih banyak anak dia itu harus bisa bermain dengan teman-temannya di sekolah, dan kewajiban orang tuanya itu tidak terpenuhi untuk melindungi dia ya Bu ya. Iya Bu. Tidak ada kepedulian ya. Iya. Nah, dari situ ibu-ibu kita lihat di sini ada pengertian penelantaran anak. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab. Ini yang digarisbawahi ya ibu-ibu. Ada kewajiban dan tanggung jawab orang tua ataupun pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Jadi di sini Tasripin itu tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Dia tidak mendapat, orang tuanya itu tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi dia.
untuk mengasuh dia, untuk memberikan tempat tinggal yang layak, untuk memberikan pendidikan yang layak bagi kehidupannya. Jadi dia harus memenuhi semua kebutuhan dasar dirinya dan adik-adiknya selama itu untuk memenuhinya, dan tanggung jawab orang tuanya itu tidak ada, Bu. Sehingga kehidupannya itu benar sangat miris. Dia harus benar-benar bisa bekerja untuk menghasilkan uangnya untuk menghidupi adik-adiknya, untuk makan, untuk bertahan hidup. Dia juga harus bisa mengajari adiknya membaca, mengajari adiknya menulis, mengajari adiknya bernyanyi, mengaji. Jadi Tasripin itu sangat tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Padahal hak-hak anak itu banyak sekali ya ibu-ibu. Seperti hak hidup, dia sangat kurang, tidak mendapatkan kehidupan yang wajar dan layak sebagai anak. Hak tumbuh kembang, dia tidak dapat bermain, tidak dapat bersama teman-temannya, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hak untuk dilindungi pun dia masih kurang ibu-ibu. Padahal orang tuanya itu ada, tetapi tidak bisa melindungi dia sebagai anaknya. Benar, memang orang tuanya itu bekerja untuk memenuhi kehidupannya, tetapi kondisi Tasripin di rumahnya sendiri, dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tidak ada bantuan dari orang tuanya, dari ayah dan kakak tertuanya itu. Di sini juga dijelaskan, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya. Di sini ditekankan lagi ya ibu-ibu kata-kata kewajiban. Sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 1 UU 4 tahun 1979. Jadi di sini Tasripin ini termasuk anak-anak yang terlantar ya ibu-ibu. Tasripin dan adik-adiknya, dia harus memenuhi hidupnya, memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya, baik ya tadi ini secara baik fisik, psikis, rohani, sosial. Bahkan Tasripin sendiri tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia harus mementingkan seluruh kehidupan untuk adik-adiknya, baik secara fisik terpenuhi, secara psikis dia terpenuhi, secara rohani pun dia mengajari ngaji adiknya, mengajak adiknya bermain. Dia harus memasak ketika pulang pagi sebelum bekerja ke sawah, dia harus memasak untuk makan adik-adiknya. Ketika pulang dari sawah, dia harus memasak lagi untuk makan malamnya, harus mencuci pakaian adik-adiknya. Malamnya lagi dia harus mengajari adiknya belajar, mengaji. Jadi Tasripin ini benar-benar tidak memiliki hak sebagai anak ya Bu ya. Hak-haknya itu sangat terenggut, benar katanya Bu Cindy tadi itu ya Bu.